Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi billahi faqad faza al-muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi pelajaran pembahasan surat Al-Baqarah yang pada pekan lalu sudah selesai sampai halaman 38 ayat 237. Kita lanjutkan di halaman 39 ayat 238. Seperti biasa saya terjemahkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu, kalian jagalah, alas sholawati, atas solat-solat. Ini solat 5 waktu. Wassolatil wusta, dan solat yang tengah. Ada yang menerjemahkan sholatil wusta itu sholat yang utama. Wusta di situ bukan tengah, tapi utama. Wa qumu, dan kalian berdirilah. Berdiri di sini ya, sholatlah. Lillahi, untuk Allah. Qanitina, dalam keadaan tunduk. Tunduk di sini maksudnya khusyuk. Fa in khiftum, maka jika kalian takut, farijalan, maka berjalan kaki. Aubanan, atau naik kendaraan, berkendara. Fa'idha amintum, maka apabila kalian aman, fadhkurullah, maka kalian ingatlah Allah, kama, sebagaimana allamakum, dia mengajari kalian, malam takunu ta'lamun, apa yang adalah kalian belum ketahui. Waladina, dan orang-orang yang yutawafauna, mereka dimatikan, diwafatkan, minkum, dari kalian, wayadharuna, dan mereka meninggalkan, azwajan, istri-istri, wasiatan, maka ada wasiat, li azwajihim, untuk istri-istri mereka, mata'an, kesenangan, ilal hauli, sampai 1 tahun, ghairu ikhrajin, tanpa pengeluaran, tanpa dikeluarkan dari tempat tinggal. Fa in kharajna, maka jika mereka keluar, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian,
Fima fa'alna, pada apa yang mereka perbuat, mereka istri-istri tadi yang ditinggal tadi. Fi anfusihinna, pada diri-diri mereka, min ma'rufin, dari kebaikan. Wallahu, dan Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Walil mutallaqati, dan bagi wanita-wanita yang ditolak, dicerai, mata'un, kesenangan, bima'rufin, dengan baik. Hakkan, apa di sini hak maksudnya wajib, alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullahu, Allah menerangkan, lakum, buat kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, supaya kalian, ta'qiluna, kalian berakal, yang paham, kalian mengerti. Ini kita sampai 242. Kita kembali ke ayat 238. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Secara terjemahan sudah bisa kita pahami bahwa dua ayat 238 dan 239 itu terletak pembahasannya tentang sholat, gitu ya, terletak di antara ayat-ayat perceraian. Jadi pembahasannya yang lain, yang kemarin-kemarin tentang perceraian, tentang cerai mati, gitu ya, berpisah karena kematian atau berpisah karena yang sesuatu udzur yang syar'i, gitu ya. Kemudian nanti di ayat 240 lagi membahas tentang seseorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Allah Subhanahu wa taala menyelipkan tentang pembahasan sholat. Maka di sini para ulama mereka mencari, gitu ya, atau mereka berusaha mengungkap apa hikmah dibalik peletakan ayat-ayat ini, dua ayat tadi, di antara ayat-ayat tentang perceraian. Ada ulama mereka yang menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat-ayat tentang sholat di antara ayat-ayat tentang perceraian. Karena perceraian itu kan terjadinya karena sesuatu yang tidak baik. Sebenarnya seperti itu. Tidak mungkin kok keadaan baik-baik saja kemudian terjadi cerai. Artinya dipicu oleh sesuatu yang tidak baik. Maka dalam hal-hal yang seperti ini, artinya dalam hal-hal yang ada kemungkinan di sana tidak baik, ada di sana kemungkinan ada masalah, ada di sana kemungkinan ada madorot, gitu ya, harus ada jalan keluar, ada bahaya dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala menghasut kita untuk mencari jalan keluar dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang paling utama itu dengan ibadah sholat. Ini mungkin muncul masalah di antara keluarga, ya tahu ya. Artinya kemungkinan masalah di antara suami dan istri itu kan sangat besar. Maka dalam kehidupan rumah tangga itu harus ditopang dengan ibadah kepada Allah.
yaitu dengan sholat. Karena nanti di ayat lain bahwa sholat itu adalah perbuatan atau ibadah yang akan mencegah orang dari perbuatan fahsya wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau ada hubungan, gitu ya, kalau ada dalam hubungan itu masalah, kemudian ada di sana percekcokan dan lain sebagainya, kalau sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama menjaga sholat dengan baik, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Maka itu hikmah, salah satu hikmah kenapa Allah menyelipkan ayat tentang menjaga sholat dalam ayat-ayat perceraian. Kemudian ada yang mengatakan yang lain, yang kedua, bahwa seberat apapun urusan manusia dalam kehidupan dunia ini, termasuk dalam hal rumah tangga, entah dalam mencari nafkahnya, entah dalam menjaga keharmonisannya, ataupun dengan dalam hubungan-hubungan keluargaan yang lain, itu jangan sampai meninggalkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya sesama manusia dijaga, ya, jangan sampai pisah, jangan sampai cerai, jangan sampai tolak, misalnya seperti itu. Tapi jangan lupa juga bahwa dia perlu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang diupayakan itu adalah menjaga sesama manusia saja, tetapi di sana juga ada perintah untuk menjaga hubungan dengan Allah dengan ibadah sholat. Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang sholat itu kan sedang bercakap-cakap, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah menyuruh orang yang sholat itu memperhatikan apa yang dia ucapkan. Jadi dia ngomong-ngomong dengan Allah, dia berdoa kepada Allah, itu doanya apa? Ya dipahami, dan kemudian diketahui, harus dipastikan dia memang berdoa dengan doa yang baik. Ini dua penjelasan ulama tentang kenapa ada ayat tentang menjaga sholat di antara ayat-ayat tentang perceraian. Kemudian isi ayatnya itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita semua, hafidu ala sholawat, kalian jagalah atas sholat. Itu sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, apa yang dijaga? Tentunya menjaga sholat itu kan sangat luas. Apa yang termasuk dari menjaga sholat? Para ulama tafsir mereka menjelaskan menjaga sholat itu salah satunya dari menjaga waktu. Jadi sholat itu berusaha ditegakkan di awal waktunya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga tenang, tidak sekedar si penting aku sholat, gitu enggak. Tapi dari segi waktu dia jaga. Yang kedua dari segi berjamaah, juga perlu berusaha untuk menjaga sholat berjamaah. Kemudian bacaannya, jadi dari segi bacaan, apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan, itu juga perlu dijaga. Kemudian juga tentang pakaiannya, harus menutup aurat, itu dipastikan dengan pakaian yang baik. Khudu zinatakum inda kulli masjidin, ya. Ada perintah untuk mengambil pakaian-pakaian yang bagus ketika menuju ke masjid, juga menjaga kesucian tempat, kemudian menjaga kekhusyuan dan lain sebagainya. Itu secara umum, hafidu ala sholat. Jadi sholat kita itu benar-benar kita upayakan kita melakukan sholat secara sempurna. Bahkan kalau dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan gitu ya, bahwa ketika orang itu sedang sholat, itu hendaklah dia memikirkan kematian. Salah satu menjaga kekhusyuan sholat itu dengan cara memikirkan kematian. Artinya
dia membayangkan bahwa itu adalah sholat terakhir dia. Maka ketika orang bisa melakukan seperti itu, dalam hadisnya, idza dzakara maka fi sholatihi fa'ariyun ayyusina sholatahu. Maka dia akan berusaha untuk membaguskan sholat, karena dia rasakan seakan-akan ini sholat terakhir, tidak ada kesempatan sholat lagi setelah itu. Itu termasuk hal yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kekhusyuan dan baiknya sholat. Kemudian wassolatil wusta, sholat 5 waktu dijaga, kemudian dikhususkan oleh Allah, dan sholat yang wusta, sholat yang tengah, atau sebagian ulama menafsirkan sholat yang terbaik. Jadi sholatil wusta itu termasuk dari sholat yang 5. Jadi sholat 5 waktu dijaga, khusus untuk sholatil wusta itu harus dijaga dengan lebih baik, dengan sungguh-sungguh. Karena banyak orang yang keter, banyak orang yang tidak memperhatikan pas di sholatil wusta. Maka di sini banyak sekali pendapat ulama tentang apa itu sholatil wusta. Ada yang mengatakan sholatil wusta itu adalah sholat subuh. Ada yang mengatakan sholatil wusta itu adalah sholat zuhur. Ada, karena secara bahasa tengah itu kan ya, di antara tengahnya apa itu? Tengahnya siang gitu ya. Itu sholat zuhur. Tapi yang masyhur diperkuat dengan sebuah hadis yang namanya sholatil wusta itu adalah sholat asar. Yang paling masyhur yang diungkapkan oleh banyak ulama, yang diantara banyak pendapat tersebut adalah sholatil wusta itu sholat asar. Secara keutamaan ada kan sholat asar itu di sebagian hadis termasuk sholat yang berat atas orang munafik, sholat subuh dan sholat asar. Ada yang secara bahasa, karena sholat asar itu terletak di antara 2 sholat siang. Sholat siang itu maksudnya sholat subuh dan zuhur, karena subuh dilakukan setelah terbit fajar. Ini sudah mulai pagi dan zuhur, kemudian di antara 2 sholat malam, itu setelah tenggelamnya matahari, sholat maghrib, kemudian ketika langit sudah benar-benar gelap, yaitu sholat isya. Tengahnya itu sholat asar. Diperkuat lagi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa muslimin suatu saat pada saat perang Khandaq, mereka itu disibukkan oleh serangannya orang-orang musyrik waktu sore, sampai Nabi dan beberapa orang sahabatnya mereka itu sholat asar hampir sebelum matahari tenggelam. Jadi sudah mepet banget sama maghrib. Kemudian Rasulullah SAW berdoa untuk orang-orang Ahzab, untuk para musuh musyrikin yang menyerang Madinah di perang Khandaq. Allahumma lahu qulubal ladzina sabuluna anis sholatil wusta nar. Ya Allah, penuhilah hati-hati orang yang menyibukkan kami dari sholatil wusta, api neraka. Wa mla'u buyutahum naron wa mla'u kuburahum naron. Penuhilah rumah-rumah mereka dengan api, penuhilah kuburan-kuburan mereka dengan api. Maka dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi, sebagian juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafal yang lain, bahwa Nabi mendoakan ketika beliau tersibukkan dengan orang-orang musyrik dari sholat asar, beliau menyebutkan bahwa sholat asar itu adalah sholatil wusta. Mereka sudah menyibukkan kita dari sholatil wusta, sehingga Nabi dan para sahabat itu sholat hampir mendekati maghrib. Maka dari hadis ini
Maka ulama mereka banyak yang berpendapat bahwa sholat bil wusta itu adalah sholat asar. Kemudian wa qumu lillahi qanitin, dan kalian berdirilah untuk Allah, maksudnya sholat. Maka dari ayat ini para ulama menjelaskan salah satu rukun sholat itu adalah berdiri. Maka sholat wajib itu harus dilakukan dengan berdiri. Ya kecuali kalau sakit, darurat ada rusak. Tapi secara hukum dasar tidak sah kecuali dilakukan dengan berdiri. Qanitin dalam keadaan tunduk, dalam keadaan khusyuk. Apa maksudnya di sini? Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa ayat ini turun dengan sebuah cerita atau sebuah kasus ketika pada awal-awal diwajibkannya sholat, banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sholat masih bicara di dalam sholatnya. Sampai digambarkan dalam satu kisah itu orang yang sholatnya terlambat tanya kepada yang tidak terlambat, terlambat berapa tadi? Ya bukan jagongan itu bukan, tapi kadang-kadang masih berbicara dengan orang yang lain. Itulah berapa? Oh kelas 1, setelah berapa kelas 2 itu masih seperti itu. Maka setelah turunnya surat ini atau turunnya ayat ini, dilarang lagi berbicara dalam sholat. Karena sholat itu harus dilakukan secara khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin, dilakukan secara ikhlas untuk Allah dan dilakukan secara khusyuk. Fa in khiftum, maka jika kalian takut, karena di sini Allah tahu bahwa kehidupan manusia itu tidak selamanya lancar-lancar saja. Dan kata takut ini sangat umum. Entah takut dari musuh, entah takut ada pencuri, entah takut ada bencana. Farijalan, maka boleh sholat sambil berjalan. Jadi kalau ada perlu, kalau takut akan bahaya, ada dua misalnya gitu ya, di tengah hutan, kalau membuat diam aja nanti terkam, atau ada suatu hal yang dikhawatirkan, maka boleh sholat dengan berjalan. Nah sholatnya itu ya sak dapatnya, artinya sak dapatnya itu ya bagaimana dia bisa berisyarat dengan sholat saat dia berjalan kaki. Ya tentunya kan tidak sebagaimana sujud ketika benar-benar sujud, juga tidak sebagaimana duduk ketika benar-benar duduk. Karena kalau duduk, kalau sujud berhenti, maka dikhawatirkan terjadi ada bahaya padanya. Maka dari sini ulama juga mengambil sebuah kesimpulan bahwa gerakan yang banyak kalau memang diperlukan itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Nah, jalan aja boleh, jalan itu kan mesti ya geraknya kan banyak gitu. Laku terus gitu kan mesti bergerak terus. Maka kalau misalnya orang sakit apa? Mungkin sakit gatal, sakit kulit, kemudian waktu sholat harus garuk, gatal tenang gitu ya, karena sedang kena ular gitu ya, atau karena suatu penyakit apa, jadi sini garuk-garuk, sini garuk-garuk, karena memang sakit, bukan karena mainan ya, tapi karena memang benar-benar sakit, maka tidak masalah, ya. Tidak membatalkan sholat. Al-banan atau di atas kendaraan. Ini juga menjadi sebagian dalil oleh ulama karena tadi keumuman khiftum tadi. Kalau kalian takut akan sesuatu, boleh sholat di atas kendaraan. Nah, takutnya itu jadi sangat umum. Takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan pesawat dan sebagainya, karena waktunya tidak bisa kita tentukan. Beda dengan kita naik mobil sendiri. Kalau naik mobil sendiri kan tidak perlu ada kekhawatiran. Kita yang nyupir, teman kita yang nyupir, bisa direbut bareng kapan berhenti, kapan sholat, dan tidak ada rasa takut. Tapi kalau bareng-bareng orang banyak,
beberapa gerbong atau beberapa bis rombongan, kemudian kita takut tertinggal, kita takut ada bahaya dan sebagainya, maka dari ayat ini sebagian ulama mengatakan boleh sholat wajib di atas kendaraan, karena maksudnya dalam hal darurat. Tapi tadi sebisa mungkin tetap waqumilah dengan berdiri. Berdirinya di mana? Kalau sekarang kan katanya di kereta itu sudah ada musola gitu ya. Walaupun katanya cuma bisa gantian 2 orang atau 1 orang, tapi sudah ada, ya tidak masalah. Sholat di atas kereta. Tetapi kalau tidak ada tempat musola, kalau di atas kapal, di atas kereta, itu bisa untuk sholat. Kalau ternyata tidak ada, ya diusahakan waktu di rest area atau waktu berhenti makan. Kalau memang tidak bisa, darurat, ya sholat di atas kendaraan. Faidah amintum, maka apabila telah aman, rasa takut itu sudah hilang, fadkullah, maka kalian ingatlah Allah kama alamakum malam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah mengajari kalian apa yang kalian belum tahu. Nah, fadkullah di sini apa? Fadkullah di sini adalah sholat. Karena ya tadi, karena kalau sudah merasa aman, maka sholatlah sebagaimana kalian diajari oleh Allah sholat. Artinya balik lagi dengan berdiri, balik lagi dengan khusyuk, balik lagi dengan sujud rukuk, duduk di antara dua sujud dengan baik, sebagaimana hukum asal sholat. Tapi kalau takut, sholat itu tetap harus dijaga dengan kemampuan, dengan keadaan masing-masing. Artinya di sini menjadi suatu penegasan, setakut apapun kita tidak dibenarkan untuk meninggalkan sholat. Jadi sholat sebisa mungkin tetap dilakukan, walaupun rijalan atau rukbanan, walaupun harus berjalan kaki, walaupun harus di atas kendaraan. Kemudian ayat yang ke-240. Kembali dalam pembahasan perceraian. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, ayat ini terhapus hukumnya dengan ayat 234. Di sini kan istri itu tidak mendapatkan wasiat dari suami untuk dinafkahi, diberi pakaian selama 1 tahun dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah suami, rumah tempat tinggalnya bersama suami. Nah, itu termasuk hukumnya terhapus dengan ayat 234 ketika Allah berfirman bahwa istri yang ditinggal mati suami itu iddahnya arba'ata asyhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi yang awalnya 1 tahun jadi sepertiganya, cuma 4 bulan 10 hari. Itu mereka yang mengatakan bahwa hukum ayat ini termasuk. Jadi sangat mungkin bahwa ini ayatnya lebih dahulu 240, tapi peletakan dalam Al-Quran itu belakangan. Jadi 234 itu turunnya belakangan, tapi ditempatkan lebih ke depan daripada ayat 240. Karena peletakan ayat-ayat dalam Al-Quran itu semuanya dari Allah melalui Rasulullah SAW. Jadi urutannya tidak boleh diubah, urutannya sudah sama dengan yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Makanya tadi yang pertama kan bukan surat Iqra, itu walaupun diturunkan awal, tapi ternyata malah berada di akhir. Nah, kemudian pendapat yang kedua bahwa 240
40 itu hukumnya masih berjalan. Berbeda kasus dengan ayat 234. Kasus di ayat 234 itu arahnya kepada istri. Istri yang ditinggal mati suami, iddah mereka 4 bulan 10 hari. Yang 240 itu khitabnya yang diajak bicara, arah pembicaraannya itu kepada ahli waris si mayit. Tadi kepada istrinya bahwa iddah mereka 4 bulan 10 hari, ini kepada ahli waris si mayit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada keluarga yang ditinggal mati seseorang, keluarga yang ditinggal mati oleh seorang kerabatnya, yang kebetulan kerabat itu seorang suami. Apa pesan Allah? Bahwa ahli waris itu memberi nafkah dan kiswah, memberi nafkah dan pakaian kepada istri yang ditinggal mati selama 1 tahun. Jadi punya kewajiban untuk merawat istri saudaranya, istri kerabatnya selama 1 tahun, dan tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya sebelum 1 tahun. Jadi si istri iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi tidak boleh iddahnya rampung kemudian langsung sudah pergi, rumahnya mau dijual, mau dibagi untuk ahli waris, tidak boleh gitu ya. Karena istri tadi tidak bingung mau tinggal di mana, walaupun tentunya dia juga dapat bagian dari warisan gitu. Tapi karena kan ahli waris tidak hanya anak-anaknya. Kalau misalnya ahli warisnya cuma anak-anaknya, itu kan mungkin gampang, Pak, tinggal itu sih gitu ya. Artinya rumahnya tidak usah dijual karena banyak anak dan lain sebagainya. Dan mungkin beda kasus kalau ternyata mungkin belum punya anak, masih punya orang tua, masih punya saudara-saudari gitu ya. Maka kan ahli warisnya ke ayah ibu atau kepada saudara-saudara si mayit. Nah, beda kasus. Kalau istri ini tidak ada hubungan sama sekali, apalagi hubungan darah, kan dia rotok tegel gitu ya. Beda kalau ahli waris dengan anak-anaknya. Tapi karena ahli warisnya saudara si suami atau orang tuanya si suami, kan kadang-kadang lebih tega untuk melakukan suatu hal. Maka Allah berpesan, istri tadi jangan dikeluarkan dari rumahnya, jangan dipaksa untuk keluar dari rumah sebelum 1 tahun. Mungkin disiksa waktu 8 bulan itu kan bisa, misalnya dapat suami lagi ya, atau cari pekerjaan, atau cari tempat tinggal, itu kan masih waktunya relatif panjang, 8 bulan. Tapi kalau 4 bulan sudah tidak boleh keluar karena masa iddah, selesai masa iddah, pemain langsung didol. Nah kan si istri kerepotan, mau tinggal di mana, misalnya seperti itu. Nanti mau menyambung hidup dengan kerja apa, karena tidak punya bayangan sama sekali. Maka Allah memberikan wasiat diopeni, dirawat oleh ahli waris selama 1 tahun dan diberi tempat tinggal selama 1 tahun. Itu arahnya seperti itu. Jadi yang tadi untuk si istri, yang ayat ini untuk ahli warisnya, untuk kerabat. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Ini maksudnya kalau belum dimansuh ya. Kalau yang berpendapat tidak dimansuh, kalau sudah selesai masa iddahnya, belum sampai 1 tahun, si istri ingin keluar karena sudah dapat tempat tinggal, atau ingin nikah lagi, ya. Artinya sudah tidak perlu lagi ditanggung oleh ahli waris. Sudah punya suami baru, karena masa iddahnya sudah selesai, setelah 6 bulan, 7 bulan gitu ya. Ya sudah, ahli waris tidak perlu untuk merawatnya lagi, yang merawat suaminya yang baru. Si ahli waris sudah tidak perlu memberi tempat tinggal lagi, karena tempat tinggalnya ikut dengan suami yang baru. Maka tadi, fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Kalau sudah selesai iddahnya, mereka mau berbuat sesuatu yang halal, mau nikah lagi, mau kerja atau pindah tempat tinggal, ya sudah, ahli waris
dari banyak hukum ini, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Orang-orang atau perempuan-perempuan yang ditolak dicerai itu harus dapat mata. Dapatnya kemarin sudah saya jelaskan ada 4 keadaan. Bisa jadi bisa jadi dia sudah dikumpuli, sudah disebutkan maharnya, maka matanya dia mendapatkan seluruh mahar. Ya, dia diberi hak untuk mendapatkan seluruh mahar. Tidak boleh suami mengambil mahar yang telah diberikan sedikit pun. Atau kalau dia itu belum dikumpuli tapi sudah tertentu maharnya, maka dia mendapatkan setengah mahar. Ya. Kalau sudah dikumpuli dan belum disebutkan mahar, disesuaikan dengan mahar kerabatnya. Kalau belum disebutkan maharnya dan juga belum dikumpuli, maka dia dapat mati'uhun, ya 236 ya. Wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtadiri qadaruhu. Dapat pesangon sesuai dengan kemampuan suaminya. Jadi walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf. Bagi semua perempuan yang ditolak itu mendapatkan hak mata, mendapatkan hak kesenangan dengan baik sesuai dengan keadaan masing-masing. Haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Yang tidak halal orang yang bertakwa mencerai perempuan kemudian tidak diberi sama sekali mahar, diminta, misalnya seperti itu. Apa-apa yang sudah dikasih kemudian diminta, itu tidak boleh haram. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan buat kalian ayat-ayatnya. Jadi kalau keadaan begini, idahnya seperti ini, maharnya seperti ini, haknya seperti ini, itu kan sangat jelas ya. Sudah kita baca, sudah kita pelajari tentang perempuan-perempuan yang dicerai, ditolak. Apa keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan tersebut? La'allakum ta'qilun. Supaya kalian bisa memahami, supaya kalian bisa berakal, punya ilmu, sehingga bisa memberikan hak orang lain dengan baik, ya. Tidak terkuasai hawa nafsu kemudian menzalimi orang lain. Intinya kita punya akal, kita punya pikiran, kita punya ilmu, biar selamat dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Baiklah, masyaallah muslimin rahimakumullah, sudah selesai ayat-ayat tentang hukum. Insyaallah nanti dilanjut ayat-ayat yang berkaitan dengan cerita umat-umat yang terdahulu. Diakhiri juz yang kedua ini dengan kisahnya Jalut dan Tolut. Jadi mulai kisahnya di 243, mulai masuk dalam pembahasan kisah-kisah lain. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Kita tahu keadilan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kewajiban kita tahu apa hak Allah, apa kewajiban kita kepada Allah, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah.